Oh, hai, apa kabar semuanya? Wow, long time no see. Selamat datang kembali di channel iTech Live. Masih bersama dengan saya Indra. So this is our first video di tahun 2021 dan gua akan bahas soal gimana nasib line up iPhone yang punya chipset A9, which is itu adalah iPhone SE, iPhone 6s, iPhone 6s Plus di tahun 2021. Karena banyak banget nih yang nanya ke DM Instagram, di komentar-komentar YouTube gue, "Bang, gimana nasib iPhone 6s tahun 2021? Apakah masih worth it untuk dimiliki atau gue harus cepet-cepet jual? Bang, gue baru aja beli tahun 2020. Apa yang harus aku lakukan?" Nah, makanya tenang. Kita akan bahas dalam video kali ini, kita akan diskusi bersama dalam video kali ini, dan gue kangen banget bikin video di studio ini lagi. Jadi buat yang nanya dari kemarin, "Kemana sih Bang? Kok semingguan nggak upload?" Ya, jadi kemarin gue rehat dulu lah, istirahat dulu, ngurusin duniawi dulu, quality time bersama keluarga, pergi memancing, menyiram tanaman, beli ayam geprek, dan ya, now I'm here. Let's back to work. Kita mulai aja videonya. Saya Indra, so let's get started. Jadi gue tuh kemarin pernah bikin review iPhone 6s di tahun 2020. Di situ gue ngerasain gimana experience-nya pakai iPhone 6s di tahun 2020. Kalian bisa tonton video di sini, tapi setelah nonton video ini ya. Nah, sekarang kita ke pertanyaan besarnya dulu. Gimana nasib iPhone 6s, iPhone 6s Plus dan iPhone SE yang punya chipset A9 di tahun 2021 ini? Jadi sebelumnya mungkin kalian udah sering banget dengar ini dari gue, kalau masa pemakaian iPhone itu adalah 4-5 tahun dari tahun perilisannya. Jadi kalau kalian beli iPhone yang rilis tahun 2014, itu apa ya, iPhone 6 gitu, itu ya paling mentoknya kalian bisa pakai sampai 2019 atau 2018. Tapi banyak dari kalian yang salah kaprah soal statement tadi yang baru gue bilang soal pemakaian iPhone itu 4-5 tahun. Seolah-olah kalian berpikir di tahun ke-6, di tahun ke-7 udah gitu iPhone itu nggak bisa dipakai sama sekali, cuma bisa buat jadi gantungan kunci doang. No, nggak seperti itu. Yang maksudnya 4-5 tahun adalah update iOS-nya. Jadi setelah 4-5 tahun iPhone tersebut nggak mendapatkan update iOS, tapi tetap bisa dipakai, tetap bisa running iOS yang mentoknya di iOS berapa gitu. Nah, kalau kalian tanya gua, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone SE masih bisa dipakai apa enggak di tahun 2021? Jawaban gue ya, sangat-sangat bisa sekali gitu. Why not? Logika aja gitu. Kalau misalnya di pikiran kalian iPhone 6s bener-bener nggak bisa dipakai lagi di tahun 2021, terus teman-teman di luar sana yang pakai iPhone 5, iPhone 5s itu mereka lagi ngapain? Mencet-mencetin sabun. iPhone itu yang dipencetin masih jalan gitu. Mungkin mereka masih di iOS 11, masih di iOS 12, iOS 10 mungkin yang masih ada. Dan here's the thing, mungkin kalian nggak akan nemuin hal seperti ini di brand-brand di luar sana selain Apple atau selain iPhone, yang dimana normalnya mendapatkan upgrade operating system 4-5 tahun atau mungkin lebih. Contohnya iPhone 6 yang masih keluar update-nya di iOS 12 ya. iPhone 6 itu mentok di iOS 12 dan rilis iOS 12 poin berapa lah, kalian bisa lihat di sini update OS-nya. Itu luar biasa loh. Nggak cuma iPhone 6 ya, iPhone 5s masih tetap dapat update iOS ini. iPhone 5s rilis 2013 guys, 7 tahun lalu. Uset, itu gue masih bujang guys. Kalian masih makanin pasir kali di halaman belakang. Dan Apple masih mengayomi user-usernya yang masih pakai iPhone 5s, yang masih pakai iPhone 6 atau mungkin yang di bawahnya. Karena Apple pasti juga mantau lah untuk data ekosistem usernya ada di iOS berapa gitu. Nah, berarti udah kejawab tadi ya, kalau kalian saat ini pakai iPhone 6s atau 6s Plus atau iPhone SE, ya pakai aja, masih bisa dipakai sampai 2021, 2022. Tapi untuk dapat atau enggaknya di update iOS 15 atau 16, kalau kalian mau bermimpi gitu ya, gua akan bahas setelah ini. Sekarang gimana nih kalau misalnya ada yang nanya, gua baru aja mau upgrade ke iPhone 6s Bang, iPhone gua iPhone 4, iPhone 4s atau iPhone 5, atau mungkin baru mau pertama kali pakai iPhone dan budget gua cuma mentok di iPhone 6s. Gimana? Nah, ini gue balikin lagi ke kalian. Kalau misalnya emang budget kalian mentoknya untuk beli iPhone 6s, atau kalian udah nggak bisa nahan untuk nabung dikit lagi, atau uangnya takut kepake atau apapun itulah, ya udah, itu end of story sih. Emang ya harus ke 6s gitu, dan gak masalah. Tapi kalau boleh gue saranin, kalau bisa nabung minimal iPhone 7 atau 7 Plus untuk yang pengen baterainya lebih awet, atau iPhone 8 series kalau punya uang. Kalau punya uang.
Wow. Yeah, that's the problem, right? Dan masalahnya adalah seri iPhone, tingkatan generasi iPhone itu udah seperti menjadi level atau semacam, kalau kalian beli atau pakai iPhone 8 atau 10 series, ya walaupun belinya maksa, kalian akan merasa, iPhone gue udah keren banget nih, serinya di atas iPhone temen-temen gue gitu. Padahal makainya cuma buat nelpon, pesen gas atau galon doang gitu, yang kalian bisa lakuin di iPhone 6, di iPhone 6s gitu. Nangkep nggak poinnya? Jadi balik lagi ke kalian tuh butuhnya apa? Ini juga relate ke pertanyaan untuk teman-teman. Gue saat ini pakai iPhone 6s, haruskah gue upgrade? Haruskah gue jual iPhone 6s atau 6s Plus gue dan gue beli iPhone 7 atau iPhone 8? Balik lagi ke apa yang kalian perlukan saat ini. Kalau anda seorang gamers, misalnya game yang kalian mainin itu udah nggak running well lagi di seri iPhone 6s, dan urgensinya yang mengharuskan kalian upgrade itu emang benar-benar harus karena kalian misalnya atlet e-sport gitu misalnya, ya it's okay, nggak masalah karena ada tujuannya. Tapi kalau misalnya penggunaannya hanya untuk Twitter, hanya untuk Instagram, hanya untuk buka Google, search pisang goreng bentuknya kayak gimana, terus udah tahu di close, ya intinya 70%, 80% productivity-nya itu hanya di sosial media. Ya buat apa maksa upgrade kalau misalnya di iPhone kalian saat ini masih bisa gitu. Ini gua nggak hanya 6s ya, mungkin untuk temen-temen yang pakai di iPhone 7, iPhone 8 dan sebagainya. Gua ngerti banget dengan habit gengsinya orang-orang Indonesia ya. Semoga aja bukan kalian yang lagi nonton video kali ini, tapi yang kalau ngerasa ya sorry kalau gue terlalu frontal banget. Banyak yang beranggapan bahwa produk-produk Apple nggak hanya iPhone ya, apapun itu sebagai perhiasan gitu. Pada saat lu pakai iPhone yang paling tertinggi serinya, saat lu kenalan sama cewek, lu akan merasa percaya diri. Atau kalau lagi meeting sama klien lu taruh iPhone 12 gitu kan, lu ngerasa kayak ada sebuah pride gitu. Oh come on, kalau dari cara gua nilai orang itu bukan kayak begitu gitu. Intinya adalah pemikiran-pemikiran yang tadi itu jelas udah salah banget menurut gua. Ya, karena balik lagi, ini diciptakan bukan untuk lu tenteng kemana-mana terus iPhone 12 gua sukses dan kalian beli ini mati-matian tapi nggak ngoptimalin dari teknologinya. Garis besarnya adalah beli yang kalian perlukan gitu, jangan yang useless. Beda cerita untuk kalian yang udah nggak mikirin soal duit, yang udah kelebihan duitnya, yang udah bingung mau dihabisin kemana, atau bahkan dia sampai lupa uang itu apa, uang sejenis keripik ya kan, itu terserah. Karena yang kritikal dan yang gawat adalah mereka yang bela-belain maksain untuk sebuah gengsi ya walaupun dia tersiksa gitu. Nah itu kan udah tersesat gitu. Menurut gue itu udah nggak sehat sama sekali. Jadi kesimpulannya, lihat lagi kebutuhan kalian, apakah emang harus bener-bener upgrade. Kalau misalnya iya ya dianggarkan atau nabung atau bikin planning atau apapun itu. Kalau misalnya masih bisa bertahan setahun 2 tahun lagi ya it's okay, pakai aja dulu yang ada gitu ya, syukurin dulu daripada nggak ada gitu kan. Lah tapi bang, iPhone 6s gua nih kendalanya cuma satu bang, baterainya nih habisnya cepet banget. Gue liatin aja nih dari 100 langsung ke 20%, gua ngedip dikit langsung ke minus 15%, super mati. Kalau misalnya baterai jadi dorongan kalian untuk upgrade ke seri iPhone berikutnya, ya go ahead. Kalau ada uang untuk upgrade-nya. Tapi kalau misalnya masih nggak ada uang atau ada keperluan lainnya, ya kan masih bisa diservis. Tapi di mana bang servis ganti baterai? Ya di Asoris. Di Asoris kalian bisa ganti baterai atau servis-servis kerusakan lainnya langsung di depan mata. Cabangnya juga banyak banget. Ada di Serpong, ada di Cibubur, di Bandung, di Yogyakarta. Pokoknya udah di mana-mana cabangnya dan semua partsnya berkualitas dan teknisinya juga udah pada profesional. Silahkan cek di description. Wah ilah jago banget gua ngiklannya. Terakhir sebagai penutup, akankah iOS 15 kompatibel dengan chipset A9, kompatibel dengan iPhone SE, iPhone 6s, iPhone 6s Plus? Kalau dari feeling gua, no. iPhone 6s akan berakhir di iOS 14, which is di tahun 2020 kemarin itu adalah tahun terakhirnya iPhone 6s. 2021 ini akan hadir iOS 15 dan harusnya itu nggak support untuk iPhone 6s, 6s Plus atau iPhone SE. Harusnya. Tapi kalau misalnya emang beneran support, ini gila sih. Rekor pertama kali 6 tahun umur device masih kompatibel, masih kebagian iOS. Dan ada, rumornya ada gitu. Di luar sana berita-berita yang bilang kalau iOS 15 akan support di iPhone 6s tuh ada. Cuman kalau dari feeling gua, harusnya nggak.
Tapi kalau misalnya ada, gila sih. Jadi stay tune aja karena kedepannya kita akan bahas-bahas soal hal-hal seperti ini, rumor mengenai iOS atau produk-produk Apple lainnya. Gue juga udah sempat pernah bikin video mengenai penjelasan iOS dari generasi iPhone tahun ke tahun di video sebelumnya. Kalian juga bisa tonton di sini setelah video ini. Di situ gue ngejelasin cukup detail mengenai update iPhone dengan perkembangan iOS dari tahun ke tahun. Dan ya, intinya dari video ini ya gue cuma mau chit-chat ke kalian aja. Gue pengen out of the box sedikit. Ini bukan soal iPhone berapa yang kita punya, ini bukan seberapa mahal iPhone yang udah kita beli, tapi seberapa besarkah peran smartphone Anda yang sedang kalian pegang saat ini untuk kehidupan kalian. Kalau misalnya nggak perlu-perlu amat, ngapain dipaksakan gitu. Dan nggak usah berkecil hati untuk teman-teman yang saat ini masih pakai iPhone 6s, 6s Plus, iPhone SE, atau yang seri di bawahnya mungkin iPhone 5s, iPhone 6. Intinya adalah maksimalin dulu. Yang terpenting adalah bagaimana cara kalian nabung dan bagaimana cara kalian bisa ngebedain mana yang emang bener-bener kebutuhan dan mana yang cuma keinginan. Untuk kalian yang saat ini mungkin bermimpi-mimpi untuk pakai iPhone flagship terbaru, iPhone 11 Pro, iPhone 12, iPhone 12 Pro, tapi seri iPhone kalian yang pakai saat ini tuh jauh sekali dengan flagship beberapa tahun ke belakang ini. It's okay. Create something dari apa yang ada dulu aja, maksimalin dulu aja. Nanti kalau kalian terus berusaha ya rezeki nggak akan kemana lah. Udah ada porsinya, upgrade satu, nggak harus langsung 5 atau 6 seri ke depan gitu. Perlahan-lahan aja, itu seru kok. Nikmatin prosesnya dan gue yakin kalian pasti bisa. Wow, 2021 jadi motivator saya ini. Ya mungkin segitu dulu aja untuk video kali ini. Semoga bisa menyemangatkan kalian, bisa menginspirasi kalian dan memotivasi kalian yang paling penting untuk memulai di tahun 2021 ini. Intinya adalah dari cara berpikir kalian atau mindset kalian. And thank you guys for watching. Please like, comment, and share this video. Subscribe untuk menantikan video-video berikutnya karena kita akan ngebahas seputar device yang akan hadir di tahun 2021 ini. I'm so glad bisa balik ke YouTube dan bisa bikin video lagi untuk di episode pertama di tahun 2021 ini. Terima kasih untuk kalian yang udah nonton sampai detik ini. Semoga semuanya sehat-sehat selalu. And I'll catch you guys on the next video. Saya Indra, and until next time.